Saya mau nanya, manusia yang keberuntungannya seperti apa ketika zat Muhammad SAW, ketika zatnya Nabi SAW yang ditunggu juga teriak keluar, ia yang diizinkan Allah untuk menerima pertama. Belum tersentuh bumi, belum tersentuh apapun, tangan yang mulia ini yang menerimanya. Wafat alaihi wastahala, kemudian menangis dengan keras Nabi Muhammad SAW. Atau ada pula yang mengartikan kemudian Rasulullah SAW bersin. Ada istihlal bersin, ada istihlal artinya menangis dengan keras. Tetapi ulama lebih menguatkan menangis dengan keras karena itu menunjukkan kesempurnaan bayi, kesempurnaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya kisah ini panjang, muncul cahaya dan lain sebagainya. Yang mau saya jelaskan bukan masalah itu. Perhatikan, yang menerima kelahiran Nabi SAW namanya Syafa atau Syifa, menerima dengan tangan mulia. Betul ya? Cerita ini disampaikan oleh Syafa kepada siapa? Putranya Abdurrahman bin Auf. Inilah dalil kalau sahabat itu biasa buat maulid. Sahabat biasa menceritakan proses kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini proses kelahiran Nabi diceritakan. Begitu ketika Nabi lahir, siapa yang menceritakan? Syafa. Syafa cerita ke siapa? Putranya namanya Abdurrahman bin Auf. Sehingga Abdurrahman bin Auf cerita ke siapa? Kepada seluruh sahabat sampai kita yang hidup di tahun 2021 mendengar dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu yang pertama. Yang kedua, Syafa menerima dengan tangan mulia. Menerima dengan tangan mulia. Hasilnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf putranya dikasih Allah rezeki yang sama. Kalau ibunya menerima dengan tangan yang mulia jasa Nabi Muhammad SAW, maka anaknya dapat keberkahan, tangannya barokah, didoakan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kalau belanja apapun gak pernah rugi, beli apapun gak pernah rugi. Yang dipegang pasti laku dan lakunya mahal. Itu kalau pegang Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sehingga sahabat kalau punya barang, mau beli barang, minta tolong pada Abdurrahman bin Auf. Tolong kamu ke pasar, just tip ya, jasa titip. Nah ini saya mau just tip sama kamu, belanjakan, just tip tapi nggak pakai jasa, ya nggak pakai bayar. Ini just tip udah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang membelanjakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, hasilnya selalu untung. Bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf tangannya bisa barokah? Rahasianya adalah karena ibunya tangannya yang pertama kali menerima Nabi Muhammad SAW. Karena ibunya yang pertama kali tangannya menerima Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjutkan tuh hadisnya. Fa'adha'alahu ma bainal masyriqi wal maghrib. Begitu Nabi lahir SAW, kamar itu berubah menjadi cahaya sehingga saya bisa melihat kerajaan Romawi dari dalam kamar Nabi Muhammad SAW. Syafa waktu itu belum mukminah, belum beriman, Rasulullah lahir masih dengan orang-orang yang terdahulunya. Tapi begitu lihat Nabi SAW, pandangannya Syafa berubah. Manusia biasa ini dirubah penglihatannya oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Ta'ala berkat cahaya Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa melihat Romawi yang jaraknya hampir 1000 kilo ada di depan mata. Ikhwani rahimakumullah. Yang terakhir, renungkan. Tahu cahaya matahari? Cahaya matahari itu kuat tapi lemah. Kuat tapi lemah. Kenapa kuat tapi lemah? Karena payung kalah. Kena payung kalah, kena awan kalah. Itu cahaya matahari. Cahaya lampu 20.000 watt tembakkan ke tembok kalah, kayak bisa tembus. Cahaya Nabi Muhammad SAW gak bisa dihalangi oleh tembok dan apapun. Di hadapan Rasul ada tembok, temboknya tetap ada, tapi gak bisa menghalangi cahaya Nabi Muhammad SAW. Langsung bisa nembus sampai Romawi, dan Romawi jadi di hadapan mata. Itulah cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang dapat Syafa, yang bisa lihat Syafa. Belum beriman. Lantas bagaimana pendapat kalian dengan seorang yang ngikutin Rasul, sunnah Rasul, iman sama Rasul? Kira-kira apa yang didapat? Makanya lantas tasrif, jangan anggap aneh keramat-keramatnya para wali, orang-orang yang soleh, yang ikut jalannya orang-orang soleh, punya karomah-karomah yang luar biasa, wajar. Kenapa? Karena beliau berinteraksi dengan Nur Muhammad SAW, berinteraksi dengan cahayanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau saya jelaskan sampai subuh, saudara-saudara. Ya, ada ketidakadilan di antara kita. Saya teriak-teriak, antum duduk mendengarkan.
Ya, ini ada ketidakadilan ya. Jadi daripada ketidakadilan berlanjut, mari segera kita akhiri. Nah, akhirat di kalamnya Habib Ali Habsyi itu ada ijazah sholawat. Namanya sholawat ini saya kasih nama sholawat Miftah biar gampang. Habib Ali mengatakan, aku diberi ilham sholawat ini dan semalam ada yang laporan, kata Habib Ali di bersamanya, ada yang laporan karena baca sholawat ini banyak, malamnya langsung mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kata Habib Ali, sholawat ini mujarab untuk mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Punya kekuatan khusus untuk mendapatkan mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan juga sholawat ini akan menyebabkan turunnya rahmat yang besar kalau dibaca. Nah, yang begini-begini ajarkan anak kita, ajarkan istri kita. Paksa, harus sedikit dipaksa. Ayo baca dulu, ayo baca. Istri harus dipaksa, anak harus dipaksa. Pada istri, suaminya paksa, ayo baca. Marrah wahidah, satu kali aja baca. Ini nanti datangkan rahmat, rahmat. Orang dulu begitu. Yang dipikirkan bagaimana caranya rahmat turun. Bunyi salawatnya, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi albillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Selesai. Nanti kalau nggak hafal, cari channel YouTube Habib Novel Aridros, setel ceramah ini ada di situ. Langsung aja taruh paling akhir ya, taruh paling akhir. Sebarluaskan biar di negara kita ini rahmatnya semakin muncul. Rahmatnya semakin muncul. Super terakhir bagian nahi mungkar. Tadi kan yang marmau terus ya. Nahi mungkarnya nggak ada. Nah, ini saya mau nahi mungkar nih. Banyak orang itu nahi mungkar di luar majelis. Tempat-tempat yang nggak beres diberesin, nahi mungkar. Begini. Saya mau nahi mungkar tentang majelis. Di dalam majelis. Dulu Al Habib Muhammad bin Hadi Assegaf dan orang-orang di zaman beliau itu mengatakan pada orang-orang yang mau hadir majelis Sahih Bukhari, baca kalam Nabi Muhammad SAW, hadis Rasulullah SAW, kalian kalau nggak bisa diam, silahkan di rumah saja. Nanti berkahnya kami kirim. Karena gerakan-gerakanmu yang berlebih-lebihan itu akan menghapuskan barokah satu majelis. Sampai dicontohkan, kita tahu ada kipas Banjar itu ya. Kipas Banjar itu kalau dipakai buat kipasan nggak apa-apa, masih ada. Tapi begitu dipakai diputer-puter begini, nah ini katanya menghapuskan barokatul majelis. Berkahnya satu majelis bisa habis. Zaman sekarang ngeri, bukan kipas. Tengah-tengah ceramah, searching, cari detik.com. Tengah-tengah majelis maulid, berkirim pesan, terus nggak mandek WhatsApp. Masya Allah. Terus kita berharap barokah, nggak ada ta'zim khusus. Ini majelisnya Rasulullah, ini masjid, ini majelis kita keagungkan. Bahkan yang haram kita hadirkan di masjid gara-gara handphone kita. Nggak sadar ini. Makanya mari kita agungkan dulu majelis kita masing-masing. Kalau kita udah ta'zim sama majelis kita, kalau kemungkaran di dalam majelis sudah dibereskan, yang di luar itu akan beres dengan sendirinya. Kenapa? Karena nggak mungkin salah. Satu majelis ilmu yang benar aturannya, tata caranya benar, di situ akan diciptakan oleh Allah Taala cahaya dibawa ke 70 majelis syarah. Satu majelis yang benar akan dibuat cahaya dari majelis itu, Allah bagi ke 70 tempat yang orang-orangnya yang duduk di tempat itu tidak ada satupun yang ingat sama Allah Taala. Kemudian begitu kena nur tersebut berubah jadi ingat sama Allah Ta'ala. Berkahnya satu majelis yang betul. Makanya Thariqah Alawiyah, lihat sederhana, duduk, diam, tenang, baca kalam salaf, baca kisah-kisah orang terdahulu. Yang lain dia mendengarkan, mungkin tampaknya membosankan, tapi berkahnya luar biasa. Ustaz Umar Baraja terkenal kitabnya Akhlaq lil Banin, Akhlaq lil Banat. Ketika ditanya ayahnya, kok bisa anakmu yang satu ini jadi ulama besar, luar biasa, resepnya apa? Jawabannya adalah yang satu ini
Saya berhubungan dengan istri saya sepulang dari Roha di Surabaya. Rohanya para habaib, ada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan yang lain. Roha baca kitab, karena nur dari majelis tersebut luar biasa. Pulang saya berhubungan dengan istri saya, jadinya anak yang satu ini. Ikhwani rahimakumullah, barakatul majlis. Mari kita cari, ya biar majelis kita yang penting jumlah, mau 1 orang, mau 2 orang. Majelis itu makbul inda Allah, mau makbul inda nas. Majelis itu yang diterima sama Allah, bukan diterima orang. Jangan ngikutin apa mau orang, tapi apa mau Allah, apa mau Rasulullah. Kalau udah maunya Allah dan Rasulullah, makbul inda Allah, diterima sama Allah. Yang hadir Nabi Muhammad SAW, yang hadir malaikat-malaikat, arwah kaum solihin, hadir semuanya. Kenapa? Karena ini majelis yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis kita termasuk majelis yang direstui oleh Allah Ta'ala, majelis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga berkat majelis ini Allah Ta'ala ampuni kedua orang tua kita. Allah jadikan orang tua kita selamat dunia, selamat akhirah. Orang tua kita mulia dunia, mulia akhirah. Orang tua kita tentram dunia, tentram akhirah. Orang tua kita selamat dunia, selamat akhirah. Semoga Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan orang tua kami semua ridha kepada kami, ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ayah bunda kami, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada ayah bunda kami, ya Allah. Tolong jadikan kami anak-anak yang diridhai, ya Allah. Maafkan salah-salah kami kepada orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, terkhusus kami mohon teruntuk anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, teruntuk putra putri kami ila yaumil qiyamah. Ya Allah, tolong jadikan anak keturunan kami selamat dunia, selamat akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan pasangan-pasangan hidup kami, ya Allah, pasangan hidup yang Kau ridhai. Kami semua selamat sampai jannah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan majlis ini majlis yang menyenangkan orang-orang soleh sebelum kami, ya Allah. Di alam barzah sana beliau senang, beliau ridha, sehingga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ridha kepada kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasadan nikmatik. Allahumma la tahrimna khayra ma 'indaka li sharri ma 'indana. Allahumma la tahrimna khayra ma 'indaka li sharri ma 'indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi 'ilmika fid dunya wal akhirah wa na'udzu bika min kulli sharrin ahata bi 'ilmika fid dunya wal akhirah. Ya malikat dunya wal